Mbah Nun, hingga saat ini saya masih kesulitan berproses mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Pendekatan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mencintai Kanjeng Nabi? Mungkin sudah loh. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan belum itu? Mungkin sudah loh. Jadi kalau Anda ingin tahu manis, coba rasakan pahit supaya ngerti dialektikanya. Gitu ya. Coba sekarang bencilah Rasulullah, bisa enggak? Kalau Anda bisa benci Rasulullah berarti memang cintamu belum. Metodenya dibalik, Mas. Dibalik ya. Coba disengiti Kanjeng Nabi. Pokoknya gue ngonek-ngonek Kanjeng Nabi bendino ngono wae wis. Gitu kan. Terus nanti kan ada perlawanan dari dalam dirimu. Nah, seberapa besar perlawanan dari dirimu itu sebenarnya adalah mencerminkan cintamu yang sebenarnya kepada Rasulullah. Tapi kalau mau pakai jalan yang konvensional, pokoknya habis sholat itu jangan tidak membaca sholawat minimum 9 kali. Jadi istighfar astagfirullahaladzim 9 kali minimum ya. Syukur 1000 kali, terus sholawat 9 kali. Mas Kimpling itu yang kita kenal seolah-olah hanya orang abangan, itu setiap pagi dia sholawat 1000 kali. Bangun tidur, sholat subuh nyicil 200, terus ngopi, ngerokok nyicil 200, setelah itu baca buku sambil nyicil 200. Jadi pokoknya setiap pagi dia 1000 kali sholawat. Nah, maka cintamu akan tumbuh, mau ndak mau, kan begitu. Cara mencintai Kanjeng Nabi paling gampang dan sederhana ya kalau pakai pengetahuan dan ilmu ya pelajari. Bedanya apa orang sekarang dengan Rasulullah? Apa wanginya Rasulullah dan busuknya kita sekarang? Gitu kan? Apa bunganya Rasulullah dan terembeleknya orang sekarang? Jadi pakai komparasi Anda akan menemukan loh, memang Rasulullah itu sangat layak dicintai kalau pakai rasio ya. Ya memang sangat dicintai. Orang kok kayak gitu ya? Orang kok bisa-bisanya di zaman lembutnya itu kayak gitu, cerdasnya kayak gitu, sangat akademis, sangat jenius, sangat dokter tikel teguk ya, dokter kuadrat, dokter berlipat-lipat. Karena setiap sabda beliau itu ada terminologinya yang sangat tajam, ada pemetaan pikiran itu sedemikian rupa sangat fix. Misalnya sifatnya sidik, amanah, tablik, fatonah itu ya. Itu kan satu rumusan yang luar biasa yang kalau Anda cuma sekolah-sekolah akademis saja Anda tidak bisa mengelaborasi betapa luas dan dialektis komprehensifnya rumusan sidik, amanah, tablik, fatonah itu. Jadi Rasulullah itu jenius luar biasa dan orang baik luar biasa. Dan orang baik luar biasa pasti. Bayangkan tiap hari dia lewat pasar di Madinah diejek orang. Nabi ini ya, Nabi ini ya. Kui toh Nabi, kui toh Muhammad gitu kan. Diajak tiap hari. Orangnya yang mengejek itu buta. Dan Rasulullah tidak pernah marah dan dia lewat saja diajak terus menerus. Pada suatu hari orang yang mengejek dia itu sakit. Terus Rasulullah dengar itu dan tanya kepada para sahabat di mana rumahnya dia. Terus akhirnya dia cari rumahnya dan dia besuk ke si pengejek ini dalam keadaan sakit. Rasulullah mengatakan sakit apa, saya bisa lakukan apa. Terus Rasulullah ikut berdoa dan menyembuhkannya. Terus sehingga orang yang bertahun-tahun mengejek itu akhirnya luluh hatinya dan dia masuk Islam karena betapa Rasulullah itu diejek kayak begitu, dia tidak marah tetapi malah mendoakan, malah menyayangi dan berlaku yang terbaik secara kemanusiaan. Jadi bagaimana saya bisa mencintai Rasulullah? Ya itu retoris, Mas. Sebenarnya tidak bisa kalau tidak mencintai Rasulullah itu, Mas. Kalau menurut saya ya dengan apa yang dipaparkan oleh Mbah Nun. Atau kalau pakai unggul-unggulan, jur sing kok cintai sing kaya piye? Yang kamu cinta itu yang harus kayak gimana? Harus kayak gimana, Mas? Sebut satu manusia, satu makhluk di seluruh jagat raya yang melebihi Rasulullah. Kelakuannya, kelembutannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kealimannya, kesungguhannya, kecerdasannya, semuanya. Kalau ada yang melebihi Rasulullah, baru kamu mencintai gitu. Terus kamu mencintai apa? Mencintai apanya, Mas? Terus kamu syarat untuk supaya kamu mencintai itu apa? Begitu, Mas. Ini pelajaran penting ini buat Mas Wedanta ini dan kita semua ya, kita semua. Hasmi, Mbah Nun, saya Hasmi Bade Tanglet. Ketika akan memutuskan sesuatu, dianjurkan untuk istiqaroh atau wiritan ya hadi ya mubin.
Bagaimana memutuskan sesuatu itu karena tahu berdasarkan petunjuk Allah atau bukan? Ya, ini bisa simbolik, teknis, bisa apa, rohaniyah dan kepekaan batin. Jadi maksudnya gini. Nggih. Gelas mursi ora, aku takon nek kowe nyuguhi daya, gelas yang kamu isi minuman itu bersih apa tidak? Ya, harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Apakah kamu bisa memasukkan minuman ke gelas kotor? Nggih, enggak bisa. Jadi kalau ingin mendapatkan kucuran minuman dari Allah, bersihkan gelasmu, kan begitu kan, jelas kan? Jadi kamu harus bersih, maka baru Allah memberikan hidayah dan petunjuk seperti yang Anda butuhkan, kan begitu. Jadi nomor satu syaratnya adalah bersihkan gelas kehidupanmu. Kosongkan gitu ya. Kosongkan dan kalau sudah ada tehnya kan tidak mungkin kue ngesel kopi. Jadi Anda harus kosongkan dan bersihkan gitu ya. Sehingga hidayah Allah kompatibel. Kalau ndak kan ya wegah wong kue wegah ngesoki gelas sing wis ana wedang jahe njero kok soi teh ya kowe ra gelem. Ngresiki aja ndak mau. Ngresiki ndak mau aja kan. Kan ndak mungkin ada warung yang nyuguhin Anda dengan gelas kotor diisi minuman, kan ndak mungkin. Jadi Anda sama Allah hubungannya sama seperti itu, yaitu Anda harus membersihkan diri. Kalau mau pakai agak konvensional kan itu wirid ya hadiah mubin itu kan, wahai Allah yang maha memberi hidayah, wahai Allah yang maha memperjelas petunjuknya atau informasinya. Itu kan biasanya saya bilang, sekarang Anda pakai simbolisme formal atau Anda mau pakai kepekaan batin. Kalau pakai kepekaan rohani ya Anda niteni terus hati Anda, gejala-gejala hidup Anda sehari-hari itu diteni. Kan nanti akan ada kecenderungan, akan ada angin yang berembus, ini arahnya kemana kan kroso deh. Kan kroso. Atau kalau kamu tidak bisa merasakan cara batin, kamu pakai mata atau pakai telinga. Fisik berarti ya? Ya, pakai fisik. Kan sering saya bilang gini aja, mohon kepada Allah ketika Anda wiritan itu, ya Allah, kalau Engkau memberi petunjuk bahwa pilihan saya itu benar, misalnya dua ya, ini atau ini. Gini aja, kalau ini ya Allah kasih tanda dengan warna putih atau hijau. Kalau yang ini kasih warna hitam atau merah. Umpamanya ya, ini sekedar gambaran aja, Pak, ilustrasi. Ini sekedar menawar, memohon kepada Allah agar mempermudah. Karena rohani tidak mampu ya sudah, mata saja dengan fisik indera saja. Yeah. Maka nanti Anda akan, mudah-mudahan Allah akan kasih gejala, jika hijau atau putih, atau dikasih merah atau merah atau hitam. Caranya gimana ya? Bisa ada kucing berwarna hitam lewat, bisa ada tamu berbaju merah, sana celek lewat klambine apa, dan macam-macam lah. Allah kan maha kaya dan maha pandai, maha segala macam, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk memberi tanda kepada Anda. Dan itu tergantung tingkat kebersihan dan kesungguhanmu sebagai gelas tadi itu. Kosongkan dulu. Iya, dengan kebutuhan gelas itu terhadap minuman atau kebutuhan dirimu terhadap hidayah Allah, kan gitu. Saya kira cukup jelas itu. Mas Hasmi, jadi ya syarat pertama harus benar-benar pasrah Mas kepada Gusti Allah gitu. Jangan istikharah tapi sudah punya, wah aku pengen ini ayo dadi Mas, harus kosong, harus benar-benar dibersihkan seperti apa ngendikane Simbah ini tadi. Kalau Anda sudah punya pilihan ya Anda usah tanya sama Allah. Iya, Anda sudah punya kecenderungan, terus nanti kalau misalnya Anda milih hijau, kok Allah nunjukinnya merah, terus Anda menolak. Jadi itu bukan Allah tidak ngasih petunjuk, Anda memang sejak awal menolak hijau, kan begitu kan. Jadi kalau Anda sudah pilihan, Anda usah istikharah. Anda berarti numpak istikharah Mas kalau kayak gitu Mas. Iya.